Suster, Bapak, Ibu guru, anak-anak, dan para orang tua yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bergabung dalam ibadat bersama pada hari ini. Tema ibadat pada hari ini adalah bersama Tuhan, kita tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19. Ibadat pada pagi hari ini merupakan ibadat awal tahun pelajaran 2021-2022. Marilah kita akan mengawali ibadat ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Selamat pagi Bapa. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, anak-anak, dan para orang tua yang terkasih, awal yang baik sangat menentukan berhasilnya suatu usaha. Karena itu, kita perlu sekali untuk mengawali kegiatan belajar mengajar sepanjang tahun ini dengan baik. Untuk itu sekarang kita berhimpun bersama dalam nama Tuhan, karena Dialah sumber dari segala sumber kebaikan. Dalam kesempatan ini kita mau menyerahkan kegiatan sepanjang tahun ini ke tangan Tuhan. Agar Tuhan senantiasa selalu mendampingi dan menuntun langkah-langkah kita. Kita juga akan mohon semangat belajar yang rajin dan tekun, semangat bekerja, dan tak lupa mohon agar situasi pandemi segera berakhir dari tengah-tengah kita. Dan tentunya kita juga diberikan semangat untuk selalu bekerja sama, agar terjalin kerjasama yang baik, sehingga apa yang kita harapkan dalam tahun ini sungguh dapat terwujud. Marilah kita hening sejenak. Menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia yang sering jatuh ke dalam dosa, marilah kita mohon belas kasih Tuhan, kita mohon kerahiman, agar kita dibebaskan dari segala sesuatu yang menghambat terciptanya suasana belajar yang baik di sekolah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk mengajarkan kasih kepada Allah dan kasih antar sesama manusia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau sendiri mengajar orang-orang yang Kau pilih menjadi murid-Mu. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Engkau mewariskan ajaran-Mu sebagai pegangan hidup bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Maha Baik, perencana dan penyelenggara hidup kami. Kami, para siswa, guru, segenap karyawan, dan para orang tua SD Fransiskus Pringsewu, pada saat ini bersembah sujud di hadapan-Mu untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena Engkau telah membimbing dan terus memelihara sekolah milik-Mu ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua, para siswa, para guru dan karyawan, para orang tua, agar bersama-sama dapat berjuang, bekerja sama bahu-membahu, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan penuh semangat dalam proses belajar mengajar yang berguna bagi persiapan masa depan anak-anak dan sekolah kami. Dampingilah kami selama tahun ajaran ini. Jauhkanlah segala sesuatu yang dapat merintangi kegiatan belajar di sekolah kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta."
Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari mana tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita akan mendengarkan juga renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Kurniawan. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, mengisahkan tentang perumpamaan talenta, di mana dalam perumpamaan tersebut ada seorang tuan yang memberikan talenta kepada ketiga hambanya, yang tentunya masing-masing hamba menerima talenta yang berbeda-beda. Ada yang mendapat 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Tuannya berharap agar mereka mengembangkan talenta tersebut. Dari ketiga hamba tersebut, 2 orang mengembangkan talenta dan 1 orang menguburkannya di dalam tanah, atau tidak mengembangkan talenta tersebut. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Kristus, kita masing-masing juga telah diberi talenta berupa bakat atau kemampuan dari Allah yang berbeda-beda. Ada yang diberi bakat menyanyi, bermain musik, menggambar, menciptakan lagu, memasak, dan lain sebagainya. Allah menghendaki kita supaya mengembangkan bakat yang kita miliki. Seperti dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Gambaran Tuhan dalam bacaan tadi adalah Allah sendiri, sedangkan hamba adalah kita manusia. Bakat yang kita miliki hendaknya dikembangkan untuk perkembangan diri kita, perkembangan orang lain, dan juga untuk kemuliaan Allah sendiri. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan doa ibadat secara daring dalam situasi yang masih belum menentu karena pandemi COVID-19. Pada tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2021-2022, kita belum dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung.
atau pertemuan tatap muka. Situasi ini juga tentunya masih menuntut anak-anak untuk belajar di rumah melalui daring dan luring. Situasi ini pula juga mengajak kita, khususnya anak-anak, untuk lebih memahami bakat dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, mengembangkannya terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, menuntut anak-anak untuk senantiasa belajar mandiri di rumah dengan bimbingan guru dan orang tua mereka. Selanjutnya, segala tugas ataupun materi yang diberikan dapat dilaporkan kepada guru dengan penuh rasa tanggung jawab dan selesai pada waktunya. Demikianlah renungan saya pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi perkembangan iman kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah dengan rendah hati kita bersembah sujud di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah yang telah mengaruniakan beraneka talenta kepada kita semua. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan pendampingan-Mu bagi semua warga SD Fransiskus Pringsewu sampai saat ini. Semoga sekolah kami semakin berkembang dalam mendidik dan mengembangkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter luhur, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster, Bapak Ibu guru, serta karyawan SD Fransiskus Pringsewu, Bapa yang Maha Baik, curahkanlah anugerah Roh Kudus-Mu kepada kami. Berikanlah kami kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang yang tulus dalam mendidik dan mendampingi peserta didik yang Engkau percayakan kepada kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peserta didik, ya Bapa, berikanlah berkat-Mu kepada semua peserta didik kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah semangat belajar yang terus membara, walaupun masih harus terus belajar dari rumah. Kiranya apa yang mereka pelajari dapat menjadi bekal untuk menggapai cita-cita mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, semoga para orang tua selalu Engkau berikan anugerah kesehatan yang prima, kelancaran dalam bekerja dan usahanya, sehingga dapat membimbing dan memperhatikan perkembangan putra-putri mereka dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, jamahlah para penderita sakit COVID-19 dengan kuasa-Mu. Berikanlah rahmat kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Dan bagi mereka yang telah berpulang menghadap Engkau, semoga mereka Kau berikan tempat bahagia di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita doakan bersama. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami waktu liburan yang cukup lama, sehingga tubuh, pikiran, dan jiwa kami
bisa disegarkan kembali. Saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik, dengan semangat yang baru dan pikiran yang jernih. Bimbinglah kami dalam melakukan setiap tugas yang diberikan kepada kami, agar setiap tugas itu dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Ya Allah, Guru yang bijaksana, sudilah mendengarkan permohonan kami. Dampingilah dan tuntunlah semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar di sekolah kami. Semoga mereka semua dapat bekerja sama dan serasi demi berhasilnya upaya pendidikan sepanjang tahun ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan seluruh doa, pujian, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan-Mu pada hari ini, bahwa kami Engkau perkenankan berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Semoga permohonan dan harapan kami yang telah kami panjatkan kepada-Mu, Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya, karena hanya kepada-Mu lah segala yang kami miliki, harapan kami percayakan. Semoga rencana, usaha, dan penyelenggaraan kami di sekolah ini sungguh Engkau berkati. Semoga hanya dalam nama-Mu pula lah semuanya dapat berjalan dan terselenggara. Bimbinglah dan tuntunlah kami hanya kepada yang baik dan membangun. Bebaskanlah kami dari segala cobaan dan mara bahaya. Bawalah kami ke dalam sukacita sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa diberkati, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu Guru, anak-anak, dan para orang tua yang terkasih, dengan demikian ibadat awal tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dengan membawa damai Tuhan. Amin. Orang bijak mengatakan, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semoga apa yang disampaikan oleh orang bijak ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin tekun dan bersemangat di dalam belajar. Sekarang marilah kita tutup ibadat ini dengan menyanyikan lagu penutup. Allah peduli.